radhiyallahu anhu wa nabi Abdillah saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ma radhiyallahu riduni sallallahu ta'ala anhu saking Abdullah bin Amr bin As. Ya Allah, nama lengkapnya Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il bin Hashim Az-Zahmi Al-Quraisy. Beliau termasuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islamnya pada usia 17. Termasuk beliau saking dekatnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, sehingga banyak hadis-hadis yang penulisnya adalah beliau. Ya. Beliau adalah aliman, ya, abidan, aliman, hafizun. Ini yang mudah-mudahan kita semuanya ya, kejabratan berkahnya begitu, yang penting itu. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Nabi, saking Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bola dari sebuah Nabi yukolu diucapkan di Sahihul Quran, diucapkan di Sahihul Qurani, ling wong kang anduweni Al-Quran, Sahihul Quran, yukolu Sahihul Quran. Yang dimaksudnya di sini itu adalah mayulazimah, ya, mayulazimahu bitilawah, ya, wal amal, ya, la man yaqra'ahu wa la ya'malu bihi. Ya, ini sahih di sini, ya, yang dikehendaki adalah ketika Sahihul Quran nantinya sudah di akhirat itu, ya Sahihul Quran itu siapa? Ya mereka yang memang tidak hanya mempelajari Al-Quran saja, tidak hanya membaca Al-Quran saja, tetapi di sini adalah mayulazimahu, ya, bitilawah wal amal. Ya, istiqomah membaca Al-Qurannya, ya, istiqomah, ya, ya, istiqomah di dalam membaca Al-Qurannya juga mengamalkan. Nah, ini mengamalkan, mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini yang kalau melihat di sini, ini kita termasuk kategori yang mana tidak tahu. Ya, abot sekali. Wal amalu bihi kan abot banget. Wal amalu bihi kan abot banget. Ya, lakoni, ya, sehingga Nabi itu khuluqul Quran dikatakan. Kalau bila murid dan khuluqul Quran, maka yang paling tidak, ya, berat ya. Terus lebih walah malu di ngelakoni cara bahasane ngucapna salam saja, ya, assalamualaikum, ya, dengan mereka yang sangat abad, ya, apalagi sampai kepada apa husnuzun, ya, sampai kepada kita punya husnuzun kepada teman saja kadang kita abot banget, ya, husnuzon, ya. Cara dawuh Pak Lutfi itu dulu pernah dawuh pas ketika ngaji di mana, di Kansus itu, beliau dawuh begini, dawuhnya nek wong
arep ngunci pintu, akan mengunci pintu. Itu kira-kira jenengan bagaimana ketika mengunci pintu? Niatnya apa? Niatnya supaya ada maling kan gue tak kunci supaya tidak ada maling. Berarti ini kan bagian dari suudzon ya, kepada orang lain. Ya. Niat kunci, niat nutup pintu, tetapi niatnya tadi adalah apa? Pengen aja maling. Ya, supaya ada maling itu kunci dari awal itu. Itu kan bagian dari wal amalu di dalam Al-Quran tadi ya, banyak sekali. Apalagi pada situasi sekarang ini ya, lagi musim-musimnya ya, menjelang Pesta 24 ini, maka ya harapan dari kami ya, beda pendapat ya, beda pilihan, tetapi yang penting tetap terjalan ukhuwahnya, itu penting ya, tetap terjalin ukhuwah Islamnya yang terpenting ini. Ini kali bagian dari wal amalu bih ya. Kalau yang terpenting adalah kita bareng-bareng dengan siapapun nanti yang jadi, mudah-mudahan ada maslahah bagi bangsa dan negara ini. Itu terpenting itu. Seperti aku, siapapun yang bahagia. Seperti aku, silaturahmi tetap kita jalin. Ya, silaturahmi tetap kita jalin. Ya, jangan sampai gara-gara ya beda pendapatan, pentingnya apa ya? Beda pendapatan. Yang penting terjalin ukhuwah kita ini ya, agar jangan sampai putus ya. Jangan sampai kita ini gara-gara barang yang tidak penting tetapi kemudian merusak ya ukhuwah kita, merusak hubungan antar keluarga, merusak hubungan antar alumni ya, sehingga satu dengan sama lain ya selalu ngerasani saya kayak gini. Kalau kita kepengen aku menjadi santri ya, santri Sibah Masrur Zohirun wa batinan ya, sepenting kita alaqoh kita kepada guru kita ya, alaqoh kita kepada guru kita ya. Guru kita insya Allah selalu memantau ya muridnya dimanapun berada ya. Guru kita itu luar biasa ya, ketika dulu ya orang tidak senang dengan beliau ya, beliau tetap senang ya. Bahkan beliau itu termasuk pernah mendapatkan fitnah politik ya, kena dampak radiasi politik gitu ya. Ketika itu program politik ya, sampai beliau pernah di tangannya diborgol dari arah benda satu pertulan dulu itu ya, pernah juga masuk di penjara ya gara-gara fitnah politik tadi ya, pernah juga ditodong ya pakai pistol ya. Ini luar biasa, tetapi beliau tidak segala sesuatu yang ditimpakan kepada beliau ya, selalu yang saya lihat itu selalu mengucapkan alhamdulillah. Ini kan perilaku yang luar biasa.
berapa yang biasa yang dilakukan oleh guru kita. Tidak pernah mengatakan tidak alhamdulillah. Bahkan ketika ada orang matur ya kepada beliau tentang sahabatnya beliau yang sudah tidak dekat dengan beliau, ya rasul macam-macam. Kemudian ada yang matur sama beliau guru kita si Bang Masrur, apa jawabnya Bang Masrur? Aja terus malah. Ini yang luar biasa. Ini mudah-mudahan ini menjadi uswah ya bagi para santrinya ini tadi. Ini luar biasa. Selanjutnya adalah ya, dikatakan yuqulu sahibil Quran ya, iqra ya, iqra. Lah apa namanya yang tadi saya sampaikan bahwa yang dikatakan sahib di sini ya, sahib yuqulu sahibil Quran ini adalah tadi orang yang mulazamah, orang yang selalu istiqomah membaca Al-Qur'annya, juga istiqomah di dalam melakukan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau kemudian orang yang tidak baca Quran ya, dan orang yang tidak mengamalkan Al-Qur'an, ini tidak masuk di dalam kalimat sohibil Quran. Sohibil Quran tadi. Iqra moco siro wartakilan mugo siro warattilan moco tartil siro. Moco tartil moco tartil siro. Dalam warattil ini artinya, wartaki ini artinya adalah dikatakan bahwa sahibil Quran ini wartaki naik ila darajatil jannah au muratibil qurbi. Nah, warattil di sini adalah seperti di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Nah, tartil ini kalau definisinya yang sudah pernah saya sampaikan adalah, kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendefinisikan tajwidul huruf ya, wa ma'rifatul luquf tadi ya, membaguskan pengucapan huruf dan mengerti di mana harus berhenti ya. Nah, kalau sekarang ini sudah ada, bagaimana kalau kita tidak pernah, kita belum menguasai tentang itu? Maka sekarang sudah banyak para kiai, para ulama-ulama, para asatidz yang mencetak Al-Quran ya, dengan bagaimana cara kita berwakaf ya, bagaimana cara kita berhenti di kalimat yang memang kalimat tersebut ya tidak boleh diberhentikan kecuali berhenti pada kalimat yang doruri ya. Kenapa itu dilakukan wakaf? Karena solusi ya, solusinya ya, solusi ketika bahwa kita ini napasnya kan macam-macam. Ada yang punya napas panjang dan punya napas ya sedikit, sehingga solusinya ketika kita tidak kuat membaca Al-Quran ya, maka solusinya adalah kita berwakaf tadi, berhenti tadi merupakan solusi ketika kita tidak mampu untuk melanjutkan. Nah, berhenti pada kalimat yang tidak bagus ya, misalkan pada fi'il fa'il, kita berhenti pada
pada fiilnya, tidak pada fa'ilnya, itu kan tidak bagus. Nah ini maka solusi ini adalah sekarang sudah banyak kitab-kitab para masyayikh, para guru yang sudah mencetak Al-Quran dengan itu tadi, ya, dengan supaya memudahkan agar membaca kita tidak sampai pada lahan, ya, pada kesalahan, ya, lahan kesalahan baca Al-Quran itu kan ada dua, ada yang memang kesalahan yang jali, ya, yang kedua ada kesalahan yang khafi. Nah, kesalahan yang jali di dalam baca Al-Quran ini tadi itu memang ada yang bisa merusak makna, ada juga yang tidak bisa merusak makna. Nah, kesalahan yang jali, kesalahan yang jelas, kesalahan yang nyata, kesalahan yang bisa didengar oleh orang lain, ya, ini yang merusak makna itu contohnya adalah yang ibdalu harokah biharokah, ibdalu harokah biharokah, ya, mengganti harokat kepada harokat lain. Contohnya misalnya ada kalimat suratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, ini tak itu dobernya mana? Dobernya anta. Anta siapa? Anta Allah, ya, anta Allah. Nah, ketika kemudian membaca suratal ladzina an'amtu, ya, maka dobernya menjadi apa? Menjadi berubah menjadi anak. Anak berarti sudah makhluk. Nah ini kan merusak makna, ya, ini akan berbahaya. Ini namanya kesalahan yang memang jadi yang jelas nyata, atau juga diganti dengan domir anti, ya, suratal ladzina an'amti. Ini domirnya menjadi berubah, domirnya menjadi apa? Anti. Anti berarti apa? Menjadi tidak Tuhan, makhluk. Nah, ini yang bisa merusak makna banyak sekali, ya. Atau mungkin apa namanya ya, contoh misalkan ada kalimat sin besar dan sin kecil misalkan, ya, ibdal harfin, ya, biharfin misalkan, ya, berarti bergantinya huruf kepada huruf lain ini juga bisa merubah makna, berdampak, ya, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ada kalimat, ya, la'allakum tashkurun, pakai shin. Kalau shin harus apa namanya? Apa namanya? Persisnya banyak. Udara yang dikeluarkan dari mulut aja Pak banyak. Kayak usaha ayam. Ashtaka. Ada kalimat wala'allakum tashkurun. Nah, kalau kita terjemahkan wala'allakum tashkurun yang menggunakan shin besar, itu kan maknanya apa? Bersyukur. Tetapi ketika kemudian kita membaca shin besar dirubah ibdalu harfin biharfin, dirubah hurufnya menjadi sin kecil, maka akan berubah maknanya, yang menjadi wala'allakum tashkurun, ya, menjadi apa? Menjadi sin kecil, artinya apa? Menduk, ya, menduk. Wala'allakum tashkurun, menomono kamu bersyukur, tetapi menomono kamu menduk, mabuk dan sebagainya. Nah, ini kan berdampak, ya, pada kesalahan yang jelas. Ya, ini kalau disengaja justru akan berakibat dampak negatifnya pada syariat. Kalau syariat, dampak syariat berarti kita melakukan perbuatan apa? Dosa. Kalau kita melakukan dosa, ya, karena di dalam nazam wal akhdhu bit tajwidihad mulazimun malam yujawidil qur'ana azimun, ya, annahu bihi ilahu anzala wa
hadza minhu ilaina wasala. Ini. Kemudian selanjutnya adalah ini. Ya. Ya. Tadi warotil tadi, ya warotil tadi adalah ketika kita membaca tadi binawar, ya, di majlis-majlis setiap kegiatan ini, nah diharapkan tidak keburu-buru. Ya warotil tadi jangan keburu-buru, sebenarnya santai saja. Ya misalkan kita punya waktu untuk binazar, ya dalam satu juz misalkan dibuat 1,5 jam lah, ya jangan keburu-buru. Ya, misalkan baca alif lam mim, ya, dibuat kita berlatih itu, ya berlatih wala tas'ajil, jangan kita keburu-buru fikir waktu tadi, ya karena nanti di ya kalau kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat tadi, nanti mudah-mudahan dengan kita bertampil di dalam baca tadi ini kita mendapatkan syafaatnya tadi, ya, syafaat dari Al-Quran tadi. Kita coba di dalam membaca Al-Quran, ya kita dengan tampil. Misal target, walaupun ada marotib, ya ada tingkatan di dalam membaca Al-Quran, ada tartil, ada tahzir, ada hadir, tetapi kita menggunakan yang tartil tadi. Ya, kita biasa saja awal baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, sambil mencoba kita mentadabbur isi-isi apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kapan lagi? Ya kalau kita tadi ulang tahun usia sudah 35, ya berarti kan, ya Mas Febri bilang ya 37 ya. Saya nggak tahu kapan ini sudah 57, 58 kan sudah. Ya. Keluarga kami itu rata-rata umurnya pendek-pendek. Mbah Mumi itu, umi saya itu tidak ada 50, umi ibu. Ya. Mbah Mumi juga Masuk masih kecil. Ketika ditinggal Mbah Mumi tadi, sedunya si Mbah Mumi tadi, ini si Mbah Masur masih kecil. Ya, masih kecil, sehingga si Mbah Masur tadi adalah yatim. Dan pendidikannya, tarbiyahnya, ya, riyadhahnya semua si Mbah Maryam. Jadi si riyadhah, si didik sampai si Mbah Masur menjadi ulama besarnya tadi dari ibunya. Maka ibu punya ini menggambarkan bahwa peranan ibu kepada anak sangat sangat berdampak, sangat punya magic, punya punya pengaruh, ya, punya pengaruh yang sangat besar dampaknya kepada pendidikan anak. Maka biasanya si Mbah Maksur tadi kalau ada santri baru, mungkin wali santri yang mondok ke sana, pasti apa ijazahnya apa? Ya, yang diijazah kan wong adol, wong aktor. Jadi penekannya kepada perempuan, ya, perempuan ijazah bahan ini musuhan, titik putra pulau. Ada apa? Daunnya terus daunnya apa? Ya semuanya macam. Ya apa? Suratul Fatihah berapa? 41 kali dibaca ya, sebelum baca. Tidak tahu sekarang ini alumni masih baca doa-doa. apa kan itu duit sudah baca. Ini
Nah ini pendidikan ibu itu luar biasa tadi. Ya sampai Sibah Maryam itu, ya, mungkin yang menangi ini, yang alumni lama ini kalau menangi Sibah itu dalam Sibah Maryam itu dalam kondisi apapun, ya selalu tidak lepas lisannya tadi, ya berzikir. Zikirnya, ya, yang dilakukan oleh Sibah Maryam ini adalah zikir bahasa Al-Quran. Nyambel baca Al-Quran, baca, nyambel ke jalan masuk ke apapun, lagi ngobrol. Pernah ditanya dengan Mbah, sampai kok masa kalau baca Quran, Mbah? Ada yang waktu lain itu. Apa jawab Sibah Maryam? Jawabnya, aku nenek yo ngeriantui anak-anakku zuriat-zuriat. Jadi itu apa namanya, rialdoe Sibah Maryam menjadi putranya berhasil tadi, ya wasilahnya kan mungkin rialdoh macam-macam kayak berbeda-beda, ya rialdohnya ibu itu kan berbeda-beda, tetapi rialdoh yang dilakukan oleh Sibah Maryam untuk putranya itu wasilahnya biwasilati kiroatil Quran. Jadi di mana? Nah, ketika dimateri Mbah kok masuk ratus Mbah, niatku masuk Quran diniati ngriadoi, ya zuriyah anak-anak putuku. Maka kita pun juga paling tidak mungkin punya ijazah-ijazah yang dari guru siapapun, ya diniati, ya mungkin silaturahmi ini mau kita niati ngriadoi putranya kan bisa, ya seperti dulu Mbah Bisri Mustafa, ya ketika beliau sudah mulai banyak undangan kemana-mana, mau ninggal ini santrinya ditinggal sehingga ngajinya tidak ditinggal, maksud saya harus ke panggung untuk dakwah, untuk ngaji dan keluar. Nah, sehingga si Mbah Bisri katanya, si Mbah Bisri Mustafa ini diniati ketika dakwah kemana-mana, nanti yang diniati silaturahimnya, pahalanya disugna kabeh untuk santri-santrinya. Ini saking banyaknya orderan. Ya, kalau sekarang nggak tahu, kiai-kiai sekarang banyak order. Kalau dulu kan lebih banyak istiqomahnya ngopeni santrinya, ya. Kemudian ketika nggak datur apa enak, ya, kalau dulu kan diaturi dan nggak datang nggak enak, ya. Nggak datang ninggal santri gitu. Sibah Mansur kayak gitu kan. Sibah Mansur itu tidak apa namanya, dulu awal itu sebelum apa namanya, sebelum banyak tugas-tugas kenegaraan, apa lebih banyak istiqomah mulang ngaji dok, sudah mulang terus balik, ya undangan sekitar masyarakat mulang, ya sampai kadang Sibah Mansur ini ada undangan walimah saja di tangganya sendiri, itu mulang dulu walaupun datanya terlambat, tetap apa menjadi kewajiban yang pokoknya adalah bulan. Untuk yang lainnya adalah adalah bagian dari itu, tetapi tidak pernah meninggalkan, ya diundangnya rawuh tetapi ngajinya juga tetap tidak pernah libur. Ini figur-figur Sibah tadi, Sibah guru kita tadi, ya. Waratilan mojo tadi siro kama kunta kaya olehe ono siro, turut tila mojo tadi siro di dunia, ing dalam dunia tadi, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin, monggo satune panggonan siro iku inda akhir ayatin,
ono akhir ayat taqra'uha kan maca sira ing ayat ijazah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.